Di masa lalu yang kelam sebuah suara menyesal telah menjadi ibu yang begitu bodoh berharap dia tidak pernah meninggalkan anaknya sendirian hari itu. Seorang anak kecil yang montok bersandar di pagar bersukacita melihat ibunya. Suara yang sama melanjutkan ratapannya mengatakan bahwa seharusnya dia mencurigai suaminya. Setelah pria itu membawa pelayan itu ke dalam rumah, seorang anak laki-laki kecil yang tak berdaya bermain di puncak tangga yang luas. Di bawah tangga ibunya menatapnya dengan syok dan begitulah wanita itu kehilangan cintanya yang paling berharga. Dengan putus asa dia memeluk putranya dan berteriak kepada para pelayan untuk memanggil dokter. Dia memohon dengan putus asa agar putranya bangun. Sementara itu sang suami yang setengah telanjang hanya melihat kejadian itu sementara selingkuhannya menunggunya di pintu kamar. Di pemakaman sang ibu, dalam benaknya menyadari bahwa dia seharusnya tidak pernah meninggalkan putranya dalam pengawasan suaminya karena yang dia lakukan hanyalah membuat alasan dan mengatakan bahwa dia telah lalai. Hanya sesaat yang dia tahu itu bohong. Dia sangat terguncang dan suaminya hanya menunjukkan sikap tak peduli. Nama wanita pirang itu adalah Esther, dan suaminya memanggilnya mendekat lalu dengan jahat mengatakan bahwa mereka masih muda. Dia mendengarkan dengan ngeri saat suaminya berkata, mereka masih bisa punya anak sebanyak yang mereka mau sama sekali tidak peduli pada kehilangan ibu muda itu. Saat itu mendengar kata-kata kejam suaminya, dia menyadari sesuatu dalam dirinya. Berpikir sejenak dia menilai bahwa segalanya mulai berantakan sejak hari itu 6 tahun yang lalu. Esther terbangun dengan kaget mengenakan gaun hijau indah berhias tanpa mengenali di mana dia berada. Ingatan terakhirnya adalah sebuah pesta pada malam sebelumnya, bersama saudarinya. Sebelum terbangun di kamar asing itu rambutnya acak-acakan dan gaunnya kusut. Dia menatap pria di sampingnya dengan cemas. Pria itu mendengkur keras dan gelisah dalam tidurnya. Dia menatapnya tercengang bertanya-tanya apa yang dilakukan pria itu di sini. Meskipun pemandangannya aneh, Esther tahu tidak ada yang terjadi di antara mereka. Tiba-tiba seorang wanita muda pirang menerobos masuk ke kamar sambil berteriak, mengatakan betapa memalukannya kakaknya tidur bersama Gellert. Esther yang kaget dengan reaksi adiknya, balas berteriak bahwa ini tidak seperti yang dia pikirkan, dan ini semua hanyalah salah paham. Adiknya sambil menangis mengatakan bahwa dia tidak percaya Esther telah mengkhianati tunangannya. Wanita muda bergaun hijau itu mendengar kata-kata itu dan syok dengan tuduhan tersebut. Di belakang adiknya ada kerumunan orang, di antara mereka ada tunangan Esther. Masih dalam keadaan syok, Esther mencoba menjelaskan situasinya kepada pria itu, berharap dalam hati agar tunangannya itu mengerti. Bagaimanapun dia adalah tunangannya. Namun dengan tatapan jahat, dia mengatakan bahwa dia kecewa dan tidak pernah menyangka Esther adalah wanita murahan seperti itu. Adiknya yang bergaun merah muda diam-diam memegang lengan tunangan Esther. Di tengah kekacauan itu, Esther yang tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi, memanggil nama tunangannya Clifford. Orang-orang yang hadir di sana mulai melontarkan segala macam hinaan kepada Esther. Menyebutnya tidak menarik, antisosial, dan puncaknya mengatakan dia berpura-pura suci padahal sebenarnya dia adalah rubah licik. Dengan marah, dia berkata, tidak akan pernah membiarkan wanita amoral seperti itu menjadi Marchioness Whittaker. Saat melihat mantan tunangannya dan adiknya bersama dia akhirnya menyadari apa yang telah terjadi. Kemudian pria itu tiba-tiba berkata dengan penuh semangat bahwa dia akhirnya sadar ada lebih dari satu pilihan untuk dinikahi dan dia menatap adik Esther dengan penuh gairah, yang anggun dalam gaun merah mudanya yang berhias. Saat itu juga protagonis kita sadar bahwa dia telah terperangkap dalam jebakan yang dirancang oleh orang-orang kejam. Clifford mulai membuat pengumuman di hadapan semua orang dan kemudian dia menyatakan bahwa pertunangannya dengan Lady Esther resmi berakhir. Protagonis kita teringat bahwa tak lama setelah itu pernikahannya dengan Gellert diatur sebagai cara baginya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Itu adalah upacara yang hanya dirayakan oleh mereka yang telah memasang jebakan itu. Protagonis kita meskipun cantik dalam balutan gaun pengantin menunjukkan ekspresi sedih dan hampa. Seolah-olah pada saat itu dia harus pasrah. Beberapa waktu kemudian Gellert yang murka berdebat dengan Esther mengenai permintaan wanita itu, agar Gellert mengurus rumah selagi Esther sibuk dengan pekerjaannya. Dia memohon agar pria itu mempertimbangkan kata-katanya, karena dia berjuang demi keluarga mereka. Malam tiba dan kita melihat sebuah mansion besar dengan banyak pintu dan jendela. Esther kembali ke rumah setelah hari yang melelahkan, dan menemukan beberapa kertas berserakan di seluruh lantai mansion itu. Suaminya Gellert menantinya dengan rumah yang berantakan total. Dia memeluk pinggangnya dengan ekspresi sombong dan menyatakan, pekerjaan rumah tangga itu untuk wanita dan tidak sepantasnya seorang pria membersihkan rumah. Lagi pula, anak kita akan lahir dalam beberapa bulan, dan tidak pantas jika ayah dari anak itu mengerjakan pekerjaan rumah. Iya kan? Setelah melahirkan hidupnya menjadi semakin sibuk. Dia dicap sebagai wanita gila kerja, yang tidak memiliki sifat keibuan tetapi protagonis kita mengabaikan orang-orang itu. Dia melihat rincian pengeluaran besar suaminya di ruang kerjanya, dan berpikir bahwa dia hanya perlu menutupi semua yang pria itu habiskan. Untuk itu dia harus diam-diam mengabaikan semua gosip dan hinaan. Satu-satunya pelipur lara di dunia itu adalah putranya Luka. Dia mengelus putranya, yakin bahwa para pelayan akan memperlakukannya dengan baik selagi dia pergi dan dia berjanji pada dirinya sendiri akan melakukan yang terbaik untuk membesarkannya dalam kenyamanan dan kebahagiaan. Di tempat
kerjanya, dia mengarahkan para wanita muda lainnya untuk teliti saat memeriksa bunga-bunga karena bunga adalah bahan terpenting dari kosmetik itu. Dan kualitasnya harus sesuai dengan yang dia harapkan. Dengan senyum bahagia, dia berterima kasih pada semuanya dan mendoakan pekerjaan mereka lancar. Produk baru akan segera dijual, dan kerja keras timnya akan diganjar 2 kali lipat. Setelah begitu banyak pekerjaan saat berjalan pulang, dia merasa lega, karena Gellert akhirnya mengambil perannya dalam membesarkan Luka. Sebab pria itu sendiri yang berinisiatif mempekerjakan seorang pelayan dan sekarang Esther tidak perlu lagi terlalu mengkhawatirkan bayinya seperti sebelumnya. Sementara bayi mungil yang tak berdosa itu berjalan di dekat tangga, sebuah suara wanita memperingatkan Gellert bahwa istrinya akan segera tiba di rumah, tetapi Gellert menjawab bahwa dia tidak peduli. Dan mereka masih bisa bersenang-senang lagi. Sang bayi begitu melihat ibunya menjadi sangat senang dan berdiri. Pada saat itulah hidup Esther berubah selamanya karena putranya jatuh dari tangga dan tidak pernah bangun lagi. Beberapa waktu setelah tragedi itu, wanita itu memberitahu Gellert bahwa dia akan pergi ke gereja untuk mendoakan putranya dan suaminya yang kekanak-kanakan dan tidak peka itu malah bertanya untuk apa. Tetapi dia langsung menjawab bahwa dia hanya ingin arwah anaknya beristirahat dengan tenang. Dia meninggalkan rumah dengan tekad yang kuat. Dengan tatapan sedih sekaligus marah berpikir, bahwa jika dia tetap berada di sisi pria itu, kemarahannya mungkin akan mengambil alih, dan dia pada akhirnya akan mengakhiri hidup suaminya. Sinar bulan menerangi kamar wanita itu saat dia tak henti-hentinya memikirkan putranya, menangkupkan kedua tangannya seolah berdoa sambil menangis. Dia sangat menyesal tidak berada di sisi putranya hari itu, menyalahkan dirinya sendiri hingga semakin tenggelam dalam penderitaannya. Bersumpah dia akan melakukan apa saja untuk mendapatkannya kembali. Dan pada hari ke-100 doanya terkabul. Sebuah panggilan asing menyuruhnya untuk mendaki ke puncak Gunung Dairen dan menemui naga emas. Namun dia harus melakukan perjalanan itu sendirian. Protagonis kita berjalan menembus salju di tengah hutan yang beku. Wanita pirang itu tidak lagi menunjukkan tatapan sedih yang sama seperti saat dia meninggalkan rumah dan ekspresinya terlihat penuh tekad. Meskipun menghadapi dinginnya gunung, dia berpikir dalam hati, Esther, kau harus mencapai naga emas dengan kekuatanmu sendiri. Angin sedingin es dari gunung menerpa protagonis kita dan dia jatuh dengan wajah lebih dulu menyentuh salju. Sambil menangis, dia memaksa dirinya untuk terus berjalan. Dia memejamkan mata memikirkan putranya. Tiba-tiba sebuah suara yang menenangkan berbicara kepadanya. Seekor naga emas yang besar muncul di hadapan protagonis kita, menyambutnya. Esther dengan mata hijaunya yang besar menatap takjub pada sang naga. Karena dorongan hati dia memohon pada naga emas agung itu untuk mengembalikan putranya. Dengan suara yang tenang dan halus, makhluk mitos itu mengatakan bahwa sang anak telah beristirahat dengan damai. Tapi sang ibu yang penuh penderitaan itu menolak untuk menyerah. Namun makhluk emas itu memberitahu Esther bahwa jika dia masih ingin bertemu dengannya, ada jalan lain, yaitu dengan kembali ke masa lalu saat dia dan keturunan naga pertama kali bertemu. Protagonis kita menerima sekuntum bunga teratai emas yang indah bernama teratai naga dan makhluk mitos itu mengatakan bahwa tugasnya adalah membuat bunga itu mekar. Sang naga memberitahunya bahwa begitu bunga itu mekar, bunga itu akan berubah menjadi cahaya yang akan membawa jiwa sang anak kembali padanya. Kemudian protagonis kita tiba-tiba terbangun. Dia sekali lagi mengenakan gaun hijau yang indah dan kalung mutiara di sebuah ruangan asing. Dia merasakan sakit kepala yang luar biasa. Wanita muda itu menoleh ke samping dan melihat Gellert tertidur lelap. Esther menggertakkan giginya karena marah. Dia menatap dengan jijik pria yang tidur di sampingnya mengutuknya dalam hati. Namun saat melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa pria itu tampak jauh lebih muda. Sambil duduk di ranjang mewah, Esther melihat sekeliling kamar tempatnya berada. Merasa semua ini mustahil. Dia melihat gaunnya bertanya-tanya dalam hati, mungkinkah dia telah kembali ke masa lalu. Mendengar suara pintu dia panik karena dia tidak bisa membiarkan siapapun melihatnya dalam keadaan seperti itu dengan Gellert yang mendengkur di sisinya. Orang yang membuka pintu adalah seorang pria dengan pakaian mewah mengenakan bros perak dengan kristal besar di tengahnya. Esther mengenalinya sebagai Duke Leonard. Pria itu memasuki ruangan melihat sekeliling dan mengira dia salah tempat. Dengan gelisah Esther memohon agar sang duke menunggu. Dia berlari dengan sepatu hijau cantiknya. Begitu sampai di hadapannya, protagonis kita meraih lengan pria itu memohon agar dia tidak pergi. Dengan takut, dia mengatakan kepadanya bahwa jika dia keluar dari ruangan itu, hidupnya akan hancur berantakan. Dengan tekad kuat, dia memohon agar pria itu mendengarkannya. Keluarga Lehinel membawa garis keturunan naga. Menurut legenda, Duke pertama dari keluarga itu mengambil seekor naga sebagai pasangannya. Dan cerita itu menyebar ke seluruh kekaisaran melewati bertahun-tahun hingga masa kini. Dikatakan bahwa naga itu menekan kekacauan di seluruh dunia sejak awal kehidupan. Terlebih lagi mereka mengatakan bahwa Dewi Justitia menganugerahkan naga itu kepada manusia, dan naga itu dipuja sebagai makhluk suci. Seiring berjalannya waktu, kekuatan naga itu hampir padam. Namun hingga hari ini orang-orang di kekaisaran menyebut anak-anak dari keluarga ini sebagai keturunan naga. Esther teringat kata-kata yang telah diucapkan naga emas kepadanya. Dan karena inilah protagonis kita berasumsi bahwa makhluk ajaib itu pastilah merujuk pada Duke Leonard. Sang Duke yang tidak nyaman dengan situasi ini mengklaim tidak tahu apa-apa tentang skandal di kalangan sosial,
Tetapi dia sama sekali tidak tertarik pada kesenangan yang melibatkan orang lain. Jika wanita itu paham apa maksudnya. Namun wanita muda itu dengan marah bertanya apa yang sedang dia bicarakan. Sambil mendekatkan tangannya yang lembut ke tangan sang duke, dia menjelaskan bahwa saudara perempuan dan ibu tirinya sedang mencoba menjebaknya. Pria itu mendengarkan dengan saksama bertanya-tanya jebakan apa yang mungkin dibicarakan oleh Esther Fraser. Dia dengan tegas memohon agar pria itu menolongnya. Dan pria itu bertanya apa yang akan dia lakukan jika dia menolak. Untuk pertama kalinya Esther mulai ragu, takut kata-katanya akan terdengar tidak sopan bagi seorang duke. Tapi dia tidak bisa mundur pada saat itu. Menurut berita yang pernah dia baca di koran, Duke Lehino telah melakukan eksperimen untuk menciptakan sesosok makhluk. Namun sebelum ditangkap, dia melarikan diri ke utara. Meskipun takut, Esther tahu dia harus mencobanya. Jadi dia bertanya kepada Duke Lehino apakah dia masih berniat menciptakan makhluk terlarang. Pria itu menelan ludah mendengar perkataan wanita muda itu. Dia balas menatapnya dengan tatapan tajam, bertanya pada wanita muda itu bagaimana dia bisa mengetahui informasi semacam itu. Wanita muda itu dengan sikap yang masih teguh, meskipun ketakutan, dia menjawab bahwa dia tidak bisa mengungkapkan sumber informasi itu walaupun sudah diterbitkan di koran. Sang Duke mendengarkan dengan saksama saat wanita muda itu mengatakan kalau dia sudah tidak punya apa-apa lagi dan bahwa dia yang begitu cerdas pasti akan bisa mengerti maksud perkataannya. Sambil menghela napas panjang, sang Duke berkata kalau dia tahu dirinya sedang diancam. Dia sampai di pintu dan mulai membukanya, lalu meminta Esther untuk tidak salah paham dan mengatakan padanya kalau seandainya dia menjelaskan dari awal, dia pasti akan tetap membantunya dan tidak perlu mengancamnya dengan eksperimen itu. Dia dari pintu itu setengah terbuka dan langsung menguncinya. Sambil berkata dia sempat mengira Esther adalah wanita murahan yang hanya mengejar kesenangan. Esther langsung membantah kalau dia bukan wanita seperti itu. Dan saat dia bangun, dia sudah ada di kamar itu di samping pria tadi. Protagonis kita pun sadar betapa bahayanya posisinya selama ini. Karena pintunya tidak terkunci dan sang Duke dengan cepat menjauh ke arah lain. Sang Duke menatap Gellert yang sedang tertidur, sambil meratapi tangannya yang terlalu lemah untuk bisa berbuat apa-apa. Dengan mudah sang Duke mengangkat pria itu dari tempat tidur, menarik kemeja putihnya, dan sambil menyeretnya keluar. Sang Duke sadar kalau Gellert bukan sekadar tertidur tapi sepertinya pingsan. Saat itulah, Esther sadar kalau pria itu pasti sudah dibius dan dia melihat betapa mudahnya sang Duke mengangkat Gellert dari sana. Sang Duke membuka jendela kamar dan protagonis kita langsung panik bertanya apakah dia akan melempar pria itu dari atas sana. Dengan santai, sang Duke menyuruhnya untuk tidak khawatir, ketinggiannya tidak akan cukup untuk membunuhnya dan dia sudah pernah melakukan ini beberapa kali sebelumnya. Mendengar itu Esther jadi takut pada Duke Lehino. Tiba-tiba mereka berdua mendengar suara di koridor mansion dan kita pun melihat Lady Rachel Fraser, saudari Esther yang mengenakan gaun pink cantik, berjalan di sepanjang koridor seolah sedang mencari sesuatu. Salah satu dayangnya bertanya dia mau kemana, dan Rachel menjawab kalau dia sedang mencari saudarinya karena sudah beberapa lama tidak terlihat. Wanita muda yang menemaninya berkata kalau Rachel sangat perhatian. Esther yang cemas dan masih berada di dalam kamar mendengar percakapan mereka di koridor, dan sadar kalau saudarinya sudah dekat. Tiba-tiba sang Duke dengan lembut meraih tangannya mengatakan kalau sudah tidak ada waktu lagi. Dia menarik Esther mendekat, memeluk pinggangnya dan dengan senyum lembut memintanya untuk mengikuti perintahnya. Dia berkata pada Esther bahwa meskipun tidak terbiasa berakting, dia hanya perlu mengikuti isyaratnya. Dia menyentuh wajah Esther dengan lembut dan memintanya menutup mata. Di luar, saudarinya sudah sampai di depan pintu dibantu oleh kepala pelayan yang bilang Esther masuk ke sana. Lady Rachel melihat pintunya terkunci, tapi kepala pelayan bilang dia punya kuncinya dan langsung membukakannya. Lady Rachel pun mulai memanggil-manggil saudarinya. Saat memutar kenop pintu emas itu, dia melihat pemandangan yang tak terduga. Duke Leonard sedang mencium Lady Esther. Saudarinya sendiri, wanita bergaun pink itu, benar-benar terperangah melihat mereka berdua, dan rombongan di belakangnya pun sama kagetnya. Dan langsung menimbulkan keributan. Keduanya terus berciuman seolah tidak sadar dengan apa yang terjadi di pintu masuk. Saudarinya dengan mata berkaca-kaca memanggil nama Esther dan bertanya bagaimana dengan Marquess Whittaker. Para dayang di belakangnya mulai berbisik-bisik, mengatakan kalau ini adalah skandal besar. Pria yang bersama Esther itu mungkin cuma pria rendahan tak tahu malu. Rachel langsung menyerbu masuk ke kamar dan bertanya siapa pria itu, apa yang dia lakukan dengan saudarinya. Mereka pun menghentikan ciuman itu. Esther masih sedikit terbawa perasaan karena gestur tadi, pipinya memerah dan tatapannya terpaku pada sang Duke. Merasa terganggu, Duke Lehon bertanya ada keributan apa. Para wanita muda itu kaget bukan main saat tahu pria misterius itu adalah sang Duke. Puas dengan keributan yang terjadi, Esther menatap sang Duke dan berkata, mereka melakukannya dengan sangat baik, yang kemudian dibalas oleh pria itu bahwa mereka tidak boleh mengecewakan para penonton kan? Melangkah ke arah para penonton yang menyaksikan ciuman itu, dia menyatakan bahwa si orang tak dikenal ini akhirnya ingin memperkenalkan dirinya. Dia pertama-tama memanggil Lady Rachel Fraser dan dengan sikap yang tegas. Dia berkata pada wanita itu bahwa dia pasti tidak pernah mengenal kata privasi seumur hidupnya, dan hal yang paling aneh dari semua ini adalah dia ingat sudah mengunci pintunya.
Wanita pirang itu tidak menyerah dan langsung memasang ekspresi memelas. Setelah jeda singkat, wanita muda itu meminta maaf pada sang pria dan mengaku bahwa dia hanya khawatir pada saudarinya. Lady Rachel terisak dan sesenggukan pelan membuat orang-orang percaya pada penampilannya. Mereka mengatakan betapa baik hatinya dan bahwa dia adalah gadis malang yang menyedihkan. Sambil tetap tenang, Duke Lehanal menghadapi wanita muda itu dan mengaku bingung dengan perilakunya. Lagi pula kenapa dia menangis atau apakah dia seorang putri Earl punya sesuatu untuk dibagikan kepadanya seorang Duke? Sedikit gugup dengan kejadian itu, Esther menyadari bahwa semua ini akan menjadi masalah besar saat dia kembali ke rumah. Karena Rachel akan menceritakan semuanya pada orang tua mereka. Meskipun sebenarnya menikmati seluruh situasi ini, dia dengan lembut menarik lengan baju sang Duke. Dia mengatakan padanya bahwa semuanya baik-baik saja sekarang dan sang Duke membalas senyumannya. Pria itu dengan lembut memegang wajah wanita muda itu menyatakan betapa baik hatinya dia. Dia merasa lega melihat ekspresi ramah di wajahnya sambil bertanya-tanya dalam hati apakah itu benar-benar Duke Lehanal. Tiba-tiba mengubah ekspresinya. Dia berbalik ke kerumunan di pintu kamar dan bertanya, berapa lama mereka berniat untuk tetap di sana. Semua orang menjadi sangat malu dan meminta maaf pada Yang Mulia. Kecuali Rachel yang menjadi sangat marah pada perkataan sang Duke dan mengabaikan dayangnya yang memanggilnya untuk pergi. Pintu pun tertutup dengan suara yang berat. Dan di dalam ruangan mewah, itu hanya Esther dan sang Duke yang tersisa berdiri dalam diam. Dia menghela napas lega dan berterima kasih pada pria itu karena telah menolongnya. Dia terkekeh pelan dan bertanya untuk apa terima kasih itu jika beberapa saat sebelumnya wanita itu baru saja memerasnya. Esther menjadi marah mendengar jawabannya. Namun terlepas dari reaksinya, dia menenangkan diri, memberikan hormat pada sang Duke dan menawarkan permintaan maafnya yang paling tulus. Dan menjelaskan kepadanya bahwa bahkan di dalam keluarganya sendiri hanya ada sangat sedikit kepercayaan. Esther memberitahu sang Duke bahwa bahkan Countess dan Marquis tidak terlalu peduli padanya. Protagonis, kita juga mengungkapkan kepadanya bahwa harapan terakhirnya adalah menikahi Marquis Whittaker seperti yang telah dijanjikan oleh kakek neneknya. Dia tetap diam sementara Esther memberitahunya bahwa dia takut jatuh ke dalam perangkap yang mereka siapkan dan dengan begitu kehilangan harapan terakhirnya. Karena itu dia panik dan sekali lagi meminta maaf kepadanya atas kata-katanya tadi. Sang Duke memberitahunya bahwa itu bukan masalah dan sudah waktunya bagi mereka untuk turun ke lantai dasar mansion. Namun Esther tampaknya tidak begitu mengerti. Dia dengan sabar menjelaskan kepadanya bahwa jika mereka tinggal di kamar lebih lama lagi, rumor-rumor baru akan menyebar, dan Esther pun mengakui bahwa itu benar. Pria itu mengamatinya dalam diam saat dia merapikan rambutnya, dan dalam pikirannya dia bertanya-tanya apakah wanita itu sering dijebak seperti itu. Dia mengulurkan tangannya pada wanita muda itu, dan Esther bertanya, apakah dia akan mengantarnya ke bawah? Pria itu balas bertanya apakah dia lebih suka pergi sendirian. Sambil memegang tangannya, dia berkata bahwa dia sering mendengar kalau sang Duke sangat dingin terhadap wanita, tapi sekarang dia sadar semua itu tidak benar. Karena dia sangat baik padanya, dengan senyum lembut, dia mengatakan bahwa belum pernah ada yang memperlakukannya dengan kebaikan seperti ini. Sang Duke terkejut mendengar kata-kata wanita muda itu. Sambil menuntunnya melewati koridor yang elegan, dia menyarankan agar mereka melanjutkan sandiwara ini. Mengingat mereka sudah terlanjur sejauh ini. Esther bertanya dengan bingung apa maksudnya sambil mereka berjalan bersama. Sang Duke menyarankan agar mereka berdansa setidaknya 1 atau 2 lagu. Tetapi wanita muda itu tidak mengerti alasannya. Dia akhirnya menjelaskan kepadanya bahwa jika mereka tidak meneruskan sandiwara itu, saudari Esther mungkin akan terus mencurigainya. Terkagum-kagum dengan kecerdikannya, protagonis kita bertanya bagaimana dia bisa tahu sifat saudarinya itu. Meski baru bertemu hari itu, pria itu hanya menjawab kalau orang-orang bodoh memang punya pemikiran yang sama. Orang-orang seperti itu tidak tahan melihat orang lain bahagia, sehingga mereka bertekad untuk membuat hidup orang lain menderita. Esther berdeham tampaknya setuju dengan perkataan sang Duke. Entah bagaimana protagonis kita sepertinya merasa didengarkan. Dia melanjutkan ucapannya mengatakan pada Esther kalau masih ada kemungkinan Lady Rachel akan meragukan hubungan mereka. Jadi dia mengizinkannya untuk memanggil nama depannya James. Namun wanita muda itu mengatakan padanya kalau hal itu bisa menimbulkan skandal yang jauh lebih besar jika dia tidak memanggilnya Yang Mulia. Tapi pria itu menyanggah argumennya dengan mengatakan bahwa skandalnya sudah terlanjur dibuat karena mereka sudah kepergok berciuman di ruangan tertutup. Wanita muda itu yang mencoba menghalanginya berkata bahwa maksudnya adalah jika begitu, orang-orang akan benar-benar mengira mereka sepasang kekasih. Sambil terus berjalan di koridor, James bertanya apakah Esther akan merasa kesal jika ada gosip yang mengatakan mereka adalah sepasang kekasih. Esther mencoba memperbaiki keadaan dengan berkata, tidak. Pria itu dengan senyum menawan dan mata birunya yang indah mengatakan padanya kalau begitu tidak ada masalah sama sekali. Dia memintanya untuk mencoba memanggilnya James. Esther dengan ragu-ragu berpikir bahwa dia sebenarnya tidak masalah dengan ciuman itu, tapi dia merasa sangat malu untuk memanggil nama depannya. Tampaknya protagonis kita belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya dan dengan malu-malu dia memanggilnya James. Pria itu tersenyum terlihat sangat senang. Di sebuah aula emas yang megah, banyak orang sedang menikmati pesta dansa yang sangat formal. Para wanita bergosip tentang bagaimana mereka memergoki Duke of Leinster berciuman dengan si Esther yang konyol itu. Bagaimanapun juga bagi kalangan sosialita di sana, dia adalah pria dari kelas paling tinggi,
tak terjangkau dan elegan. Para wanita itu mendesah hanya dengan membayangkannya. Mereka saling melontarkan kata-kata jahat, mengklaim bahwa mereka adalah pilihan yang jauh lebih baik untuk sang Duke, dan dengan semua situasi yang terjadi selain sombong selera sang Duke terhadap wanita ternyata sangat buruk. Para wanita muda itu terus bergosip dan sampai pada kesimpulan bahwa mungkin saja wanita tipe seperti itulah yang disukai oleh sang Duke. Percakapan pun berlanjut dan mereka membahas bagaimana salah satu saudara mereka pernah berkata kalau ada pria yang mendekati wanita rendahan hanya untuk dimanfaatkan lalu dicampakkan. Seorang pria yang kebetulan lewat mendengar sebagian percakapan mereka dan berpikir kalau begitu semuanya jadi masuk akal. Pria-pria lain di pesta itu menghampirinya menanyakan apa yang sedang ia pikirkan, dan pemuda itu langsung menjawab bahwa dia merasa semua ini aneh. Karena Duke Lehenel sama keras kepalanya dengan pendahulunya dan aneh sekali dia tidak pernah terlibat skandal apapun sebelumnya. Pria itu yang sama jahatnya dengan para wanita tadi berkomentar dengan terus terang bahwa menurutnya tidak akan butuh waktu sebulan pun bagi sang Duke untuk bosan dengan Lady Esther Fraser. Di sampingnya, seorang pemuda berambut merah mendengarkan percakapan itu dan terlihat sedikit terganggu. Dia menyesap anggurnya sambil memikirkan Esther Fraser dan James Leonard. Pria ini adalah Marquis Clifford Whittaker. Clifford menyeringai licik, bertanya-tanya apakah James benar-benar jatuh hati pada tunangannya itu. Dia teringat bagaimana Lehenal muda sudah punya pencapaian hebat sejak usia dini, saat dia menciptakan lingkaran sihir di usia 5 tahun. Pemuda itu juga pernah membantah teori seorang profesor di Akademi Kerajaan, saat usianya baru 8 tahun dan di usia 15 tahun pemuda itu sudah ahli berpedang seperti seorang spesialis. Sementara itu, para ibu mengeluh karena putra mereka tidak punya keahlian yang sama seperti James Lehenal. Namun dia sepertinya tidak begitu disukai oleh teman-teman sebayanya. Clifford dengan angkuh berpikir tentang fakta bahwa Esther selalu jatuh cinta padanya dan sangat menginginkan perhatian darinya. Bangsawan itu sangat licik dan dalam benaknya menyusun rencana untuk membuat Esther meninggalkan James karena jika dia berhasil menggodanya dengan benar, tidak peduli seserius apapun sang Duke terhadap Esther, dia yakin wanita itu akan memilihnya. Dia meletakkan gelas anggurnya di atas meja pualam. Markis itu kemudian berencana untuk segera mengirimkan hadiah menarik kepada Nona Esther. Duke James Lehenal dan Nona Esther Fraser menjadi pusat perhatian di pesta dansa itu. Saat mereka berjalan di antara para tamu, orang-orang terkejut melihat mereka berdua melintasi pintu bersama-sama. Wanita muda itu berjalan di samping James dan tertawa manis, sambil menepuk-nepuk kecil bahunya dan membuat semua orang terkejut. Para tamu memperhatikan lengannya yang dirangkul oleh Esther. Protagonis kita tidak bisa tidak memperhatikan keributan di sekitar mereka menyadari betapa efisiennya rencana sang Duke. Dengan lembut dia mengambil tangan Esther, menciumnya, dan bertanya, apakah Esther mau memberinya kehormatan untuk berdansa dengannya? Dia bersiap untuk dengan senang hati menjawab permintaan sang Duke. Kali ini hampir memanggilnya dengan gelarnya, tetapi dia dengan cepat mengoreksi dirinya sendiri memanggilnya James sambil sedikit tersipu. Di latar belakang terdengar bisik-bisik dari orang-orang yang menganggap hal itu keterlaluan. Sebelum berdansa mereka berjalan melewati aula emas yang sangat besar dan secara diam-diam James memuji penampilan Esther terutama saat dia memanggil namanya. Dan wanita muda itu berterima kasih atas pujiannya memberitahunya bahwa dia telah berlatih saat mereka menuruni tangga. Dia merengkuhnya ke dalam pelukannya untuk akhirnya memulai tarian. Esther khawatir karena tidak terlalu pandai menarikan lagu-lagu yang lebih cepat. Pria itu meyakinkannya mengatakan bahwa dia bisa menari semampunya, dan jika dia kesulitan dia bisa mengikuti langkahnya. Keduanya mulai menarikan tarian waltz yang indah diiringi oleh orkestra. Dan seketika Esther merasa lega karena itu bukanlah melodi yang cepat. Dengan ekspresi penuh tekad dan pipi yang merona wanita muda itu memberitahunya bahwa dia akan baik-baik saja, dan bahwa dia tidak akan membiarkannya memimpin sepanjang waktu. Dia tersenyum bertanya apakah seluruh wajahnya memerah karena gugup. Protagonis kita terkejut dengan keberanian James yang menawan. Dia menarik pinggangnya membuat tubuh mereka semakin dekat, dan meminta Esther untuk mengikuti langkahnya. Ini adalah pertama kalinya protagonis kita begitu dekat dengannya, dan James bertanya apakah dia merasa lebih tenang. Dan wanita muda itu dengan gembira menjawab ya. Dia sedikit tersipu karena begitu dekat dengannya dan berterima kasih padanya, mengakui bahwa dia selalu sangat mudah tersipu. Sekilas dia teringat bagaimana emosinya menghalangi pekerjaannya sebelumnya. Ketika dia jauh lebih muda, jika dia menunjukkan betapa gugupnya dia dalam pertemuan bisnis, semua pria akan meremehkannya. Jadi setiap kali dia memiliki janji seperti itu, dia mengaplikasikan lapisan riasan tebal untuk menyembunyikan rona merahnya. Namun riasan itu selalu berkualitas buruk, yang membuat hidup protagonis kita sulit. Saat mereka berdansa waltz, James memperhatikan ekspresi yang terus berubah di wajah Esther, yang menurutnya sangat menarik. Pada saat yang sama jauh di dalam ingatannya, wanita muda itu memikirkan semua waktu. Dia mencoba meningkatkan kualitas kosmetik hingga mencapai formula sempurna dari bubuk mutiara yang menjadi sangat populer dan merupakan sumber pendapatan terbesarnya, yang sangat positif baginya. James memberitahunya bahwa dia sangat memahami perasaan Esther dan mengungkapkan kepadanya bahwa ketika dia masih muda, dia mencoba menyembunyikan air matanya, tetapi itu selalu sia-sia yang membuatnya sangat kesal. Dia memberitahu
wanita muda itu bahwa ketika dia masih sangat kecil, dia mencoba memanipulasi mantra untuk mengendalikan air mata, tetapi gagal total dan itu tidak berhasil. Mereka melakukan putaran yang elegan di aula emas, dan dia melanjutkan ceritanya. Karena mantra yang salah, otot-otot wajahnya lumpuh sementara yang membuatnya cemberut selama 1 minggu penuh, dan para pelayan di istananya harus menahan tawa mereka saat dia lewat. Tidak bisa menahan diri dengan cerita itu, Esther mulai tertawa dan dia pun ikut tertawa bahagia sambil bertanya, apakah cerita memalukan dari masa kecilnya itu telah membuatnya lebih rileks? Sambil masih tertawa dengan anggun dia menjawab ya. Namun, secara tidak sengaja protagonis kita terpeleset di lantai yang licin dan akhirnya menginjak kaki James. Dia menjadi sangat malu dan memohon 1000 maaf padanya. Dia mengamatinya dalam diam tanpa melepaskan pose waltz mereka. Protagonis kita menjadi cemas takut kalau dia mungkin telah melukai kaki James dengan sepatu hak tingginya. Sambil berdansa, James mengamati orang lain yang berdansa waltz di aula emas. Dia memberikan senyuman yang memukau untuk menjaga citranya. Dia bertanya pada wanita muda itu apakah dia pikir James telah melatih kakinya untuk memperkuatnya. Lalu dia memberitahunya bahwa tidak, dan injakan di kakinya itu cukup menyakitkan. Esther meminta maaf sekali lagi. Selanjutnya dia mengaku padanya bahwa itu hanyalah lelucon, dan Esther menjadi jengkel. Terhibur dengan situasinya, dia bertanya apakah Esther marah dan dia menjawab tidak di depan para tamu pesta lainnya. Dia memintanya untuk tidak kesal dan wanita muda itu dengan jengkel mengatakan bahwa dia tidak marah. Baron dan Baroness dari Veldy yang mengamati Sang Duke dan Esther Fraser di pesta dansa berkomentar betapa seriusnya hubungan di antara keduanya. Protagonis kita menyadari bahwa Sang Duke menunjukkan senyum puas. Pria itu merasa bersemangat karena menyadari bahwa pasangan Veldy percaya pada sandiwara mereka. Saat Esther dan James berdansa, pria itu secara mental merencanakan sebuah strategi, karena dia tahu jika dia melempar terlalu banyak umpan kepada para tamu itu akan memulai skandal besar, tapi yang dia butuhkan adalah rumor-rumor kecil. Dia menatap pasangan waltznya dan dalam pikirannya dia berpikir bahwa dia tidak ingin Esther menderita serangan karena rumor semacam itu. Dan dia harus memastikan Esther memiliki semacam pertahanan sebelum hal lain terjadi. Wanita muda itu memperhatikan pasangan Baron Veldy yang terus berdansa. Esther menyatakan pada James bahwa dia sangat cerdas, yang membuatnya terkejut. Dia tersenyum lebih lebar bertanya-tanya apakah Esther telah menangkap niatnya, dan menunjukkannya kepada pasangan bangsawan itu. Dia berpikir dalam hati bahwa Esther mungkin jauh lebih pintar dari kelihatannya, dan di masa depan dia bisa menjadi informan yang berharga. Dia teringat betapa persepsinya menjadi jauh lebih tajam setelah mendapatkan gelar duknya, dan ada anggota masyarakat kelas atas yang hanya menunggu dia terpeleset agar bisa melahapnya. Protagonis kita tercengang oleh kecerdasan James. Menyadari bahwa dia tidak menerima gelar Duke di usia 17 tahun tanpa alasan. Orang-orang di kekaisaran itu selalu berkata, betapa Duke Lehenel telah menjadi seorang jenius sejak kecil. Semua yang dia lakukan diberkati oleh para dewa dan keberuntungan sepertinya selalu berpihak padanya. Meskipun begitu pasti ada kesulitan yang hanya dia sendiri yang tahu. Namun meskipun penasaran, Esther menahan diri untuk tidak bertanya terlalu banyak tentang masa lalunya, karena dia sendiri tahu betul bagaimana rasanya menghindari kenangan-kenangan itu. Dia memberitahu James bahwa mereka sudah cukup lama berdansa untuk memicu banyak rumor. Dan akan lebih baik jika mereka kembali sekarang. Dengan lembut, James menyarankan agar Esther pergi bersamanya untuk menghindari dihujani pertanyaan, dan Esther berterima kasih atas tawaran itu. Dalam hati Esther tahu bahwa ini tidak akan menyelamatkannya dari interogasi yang akan dia terima saat tiba di rumah, dan dia akan menggunakan waktu perjalanan pulang untuk mengarang alasan. Tiba-tiba kerumunan wanita berkumpul di sekitar protagonis kita, mengundangnya ke semua acara sosial yang memungkinkan pertemuan musik, pesta teh, dan lain-lain yang membuat Esther terkejut. Wanita muda itu mencoba mencari James tapi dia sudah ditarik ke dalam lingkaran percakapan dengan pria lain. Beberapa wanita muda yang penasaran memanggil Esther untuk berbicara, dan wanita muda itu yang sudah menunjukkan kelihayannya membayangkan bahwa itu karena Sang Duke adalah pria yang sulit didekati dan karena itulah mereka memperhatikannya. Esther baru saja duduk di salah satu kursi mewah dan salah satu wanita muda bertanya apakah dia akan menghadiri pesta teh minggu depan. Dan protagonis kita yang sudah siap menolak semua undangan berubah pikiran. Dia mulai tersenyum dengan aura misterius dan berterima kasih pada wanita itu atas undangannya, tapi dengan halus menjelaskan bahwa ibunya belum mengizinkannya menghadiri acara sosial. Para wanita muda itu tidak puas dengan jawabannya, dan berargumen bahwa Nona Esther sudah dewasa dan ibunya tidak perlu terlalu protektif karena mereka sendiri. Mendengar bahwa adiknya bisa menghadiri acara sebanyak yang dia mau. Mendengar kata-kata itu, Nona Rachel Fraser menjadi murka mencoba memperbaiki situasi. Adiknya mendekat mengklaim bahwa para nona akan salah paham dengan situasi ini dalam sebuah pertunjukan kekejaman yang berkedok kebaikan. Nona Rachel memberitahu adiknya bahwa ibu mereka tidak sering mengizinkannya keluar karena dia tidak menerima banyak undangan. Dan bahwa banyak yang akan mengundangnya ke acara dengan niat buruk dan ibu mereka hanya khawatir. Lalu salah satu wanita muda menyatakan bahwa Rachel sepertinya mengatakan itu tidak hanya untuk menyindir bahwa Esther tidak menghargai kebaikan sang countess, tetapi juga untuk menghina para wanita muda yang hadir di sana.
Oleh gosip, salah satu nona menyatakan bahwa sang countess khawatir pada putrinya, meskipun tidak melahirkannya. Beraninya menjelek-jelekan wanita bangsawan itu, nada percakapan berubah secara tak terduga. Berubah menjadi pertengkaran. Dan salah satu wanita mengatakan bahwa Nona Esther perlu meninjau kembali etiket dan sopan santunnya. Nona Rachel Fraser mencoba dengan sia-sia untuk menenangkan amarah para nona. Protagonis kita berpikir betapa buruknya seluruh adegan yang disebabkan oleh harga diri para wanita itu. Dia menjawab bahwa dia tidak tahu ibunya merasa seperti itu. Dan wanita itu terus menyerangnya mengatakan bahwa dia bukan anak kecil lagi, dan ketidaktahuan seharusnya tidak menjadi alasan. Merasa bersalah, Esther mengakui bahwa dia baru-baru ini menerima undangan dari Marchioness Gasley, tetapi ibunya tidak mengizinkannya pergi. Dia mengungkapkan kepada wanita yang menyerangnya bahwa ibunya telah memberitahunya hal-hal yang sangat buruk tentang salon Marchioness, dan karena itu Esther menolak undangan tersebut. Saat para nona sedang berbicara, tamu lain bergosip tentangnya di pesta dansa bertanya-tanya bagaimana seseorang seperti Nona Esther Fraser bisa menerima undangan ke acara kelas atas seperti itu. Salah satu nona di meja bertanya pada protagonis kita, apakah ibunya menganggap undangan itu tidak pantas untuknya. Tiba-tiba wanita muda lain bertanya pada Esther, kapan tepatnya dia menerima undangan itu, yang dijawabnya 3 atau 4 hari yang lalu. Dengan nada menuduh seorang wanita muda dengan mata emas, mengungkapkan bahwa dia telah melihat Nona Rachel di salon Marchioness pada waktu yang sama persis. Dalam sebuah provokasi, nona yang sama kemudian bertanya apakah kakaknya tidak mencuri undangannya. Nona Rachel tertangkap basah dan sangat tidak nyaman dengan tuduhan yang dilontarkan oleh para wanita muda itu di lingkaran percakapan itu. Mereka kemudian bertanya langsung padanya apa yang terjadi Nona Rachel. Para wanita muda itu terus mendesak, menuntut agar nona itu memberikan penjelasan. Dia menatap mereka dengan ekspresi sangat tertekan, lalu dalam upaya untuk membela diri, dia memberitahu mereka bahwa dia pergi menggantikan adiknya, tetapi Esther yang mengetahui sifat kakaknya tertawa kecil diam-diam. Dia berpikir dalam hati bahwa Nona Rachel telah menggali kuburnya sendiri, karena menurut protagonis kita orang memang bisa berubah, tetapi kakaknya bukanlah salah satu dari orang-orang itu. Dengan tenang, Esther memberitahu Rachel bahwa pada saat itu kakaknya telah memberitahunya bahwa dia sibuk menghadiri beberapa salon sekaligus, dan bahwa dia Esther hanya menerima satu undangan, yaitu dari Marchioness Gasley. Satu-satunya undangannya. Dia melanjutkan pidatonya mengklaim bahwa setelah nama Rachel menjadi terkenal di kalangan sosial, beberapa undangan tiba di rumah mereka. Tetapi dia tidak akan pernah mengambil salah satu undangan kakaknya, dan bahkan tidak mencoba untuk menemaninya. Menjelaskan tindakannya, dia mengatakan bahwa perilaku seperti itu tidak pantas bagi seorang wanita bangsawan. Orang lain di Aula Emas Agung sudah mendengar sebagian dari percakapan panas itu, mengomentari kegarangan putri tertua Fraser. Rachel menunjukkan ekspresi marah ketika Esther memberitahunya bahwa dia tidak hanya mengambil satu-satunya undangannya ke acara sosial, tetapi dia juga menyembunyikan kebenaran dari orang lain. Sang kakak dalam upaya terakhir untuk membela diri mengatakan bahwa Esther telah salah paham, dan bahwa dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Esther tidak mendengarkan alasan murahan Rachel, dan dengan penuh dendam bertanya padanya, kenapa dia tidak minta maaf saja pada kakaknya. Nona Rachel tetap diam 1000 bahasa tanpa bisa berkata-kata. Melihat ekspresi putus asa adiknya, Esther sadar kalau apapun yang terjadi, gadis itu tidak akan pernah meminta maaf, karena dia bahkan tidak memohon padanya. Sambil merapikan rambutnya, Esther berpikir kalau dia sudah terlalu menekannya. Tiba-tiba Duke Lehanal muncul memanggil Esther untuk pergi sambil menyampirkan mantel di bahu gadis itu. Dengan cemas dia bertanya apakah Esther sakit kepala. Dengan malu-malu dia mengaku merasa sedikit sakit dan itu bukan masalah serius. Sambil mengenakan mantel yang dibawakannya, dia membawanya keluar dari lingkaran percakapan beracun itu dan memberitahunya kalau dia punya obat di keretanya. Menawarkannya beberapa untuk diminum saat dia mengantarnya pulang. Saat dia diantar oleh sang duka, para gadis lain memperhatikan kalau hubungan mereka tampaknya lebih dari sekadar hubungan biasa, melihat betapa dia peduli padanya di saat-saat genting. James memberitahunya bahwa setelah semua yang terjadi, sakit kepala gadis itu sepertinya selalu muncul di rumah Fraser. Dia yakin kalau menyimpan beberapa obat di rumah bisa membantunya. Orang-orang di Aula Emas Agung memperhatikan saat mereka berdua meninggalkan pesta dansa. Keduanya berjalan melewati taman kekaisaran yang besar menuju kereta kuda yang mewah. Begitu masuk ke dalam kereta, Esther menghela napas panjang lega dan terlihatlah raut wajahnya yang kelelahan. James mengatakan kalau dia terlihat tidak sehat, dan di sini di antara mereka dia bisa santai dan melepaskan bebannya. Esther berterima kasih padanya dengan lembut. Pria itu meletakkan tangannya di dahi gadis itu memeriksa suhunya. Masih khawatir, dia berkata kalau untungnya dia tidak demam. Dia mengakui dalam hati kalau sentuhan tiba-tiba pria itu sedikit mengejutkannya, dan pria itu membungkuk untuk mencari sesuatu. Di dalam kereta, Duke Lehanal menunjukkan sebuah kotak penuh obat dengan berbagai macam warna dan jenis. Dia menjelaskan padanya bahwa karena gelar bangsawannya, dia terus-menerus hidup dikelilingi bahaya, jadi dia harus selalu siap untuk situasi apapun. Dia memberinya sebuah botol kecil berisi beberapa aspirin, mengatakan kalau itu akan membantu sakit kepalanya, dan dia berterima kasih padanya sekali lagi. Dia meminum
salah satu pil mengeluh tentang rasanya yang pahit, sementara pria itu tampaknya mencari sesuatu yang lain di antara obat-obatan itu. Tiba-tiba dia melemparkan permen manis padanya yang langsung dimakannya. Dia juga memakan permen dan gadis itu memuji rasanya yang lezat. Dia mengatakan padanya kalau kepala pelayannya akan sangat senang mendengar pujiannya. Sementara gadis itu memakan permennya, James mengingatkannya bahwa dia adalah seorang satria sihir. Dia menjelaskan padanya bahwa para ksatria mampu mengakses aura mereka sendiri. Dan para penyihir bisa memanifestasikan lingkaran sihir untuk menggunakan energi. Lanjutkan ceritanya, dia memberitahunya bahwa untuk menjadi seorang satria sihir, dia harus menciptakan sebuah alternatif. Jembatan antara energinya dan lingkaran sihir. Dia mengungkapkan bahwa latihannya sangat berat, begitu sulit sampai dia terus-menerus menangis karena sakit dan kelelahan. Namun dengan perannya sebagai Duke selanjutnya, dia tidak pernah bisa menunjukkan kelemahannya. Kepala pelayannya Albert terus-menerus memberinya permen untuk menghiburnya. Esther mendengarkan dengan saksama saat James memberitahunya bahwa dia tidak lagi makan permen sebanyak dulu. Dan meskipun sudah dewasa, kepala pelayan itu masih memperlakukannya seperti anak kecil, memastikan dia selalu membawa 1 atau 2 permen. Protagonis kita terhibur dengan cerita itu, tersenyum dan berkata bahwa James sangat beruntung memiliki seseorang yang begitu peduli di sisinya. James menjawab bahwa Albert adalah keluarganya. Sang Duke berhenti sejenak dan menyadari bahwa dia telah mengungkapkan kepada gadis itu sebuah aspek yang sangat pribadi dari hidupnya. Tetapi keintiman itu terjadi justru karena mereka berdua berada di perahu yang sama. Mereka saling menatap dalam diam di dalam kereta. Esther sambil tertawa kecil bertanya, apakah ini perahu yang juga tidak bisa dia tinggalkan secara sukarela kan? Pria itu menjawabnya bahwa dia harus siap mempertaruhkan nyawanya jika ingin pergi. Dia adalah wanita dengan banyak bakat yang tentunya tidak pantas mengalami kemalangan. Esther memberitahunya bahwa saat dia menghentikannya di ruangan itu, dia bersedia mempertaruhkan segalanya untuk bekerja sama dengannya, dan tidak perlu mengintimidasinya. Yang dijawab pria itu bahwa gadis itu menunjukkan sikap yang menarik. Lalu dia memberinya beberapa botol kecil, memberitahunya bahwa ada penawar yang terbungkus kertas, dan dia harus selalu membawanya. Dia menjelaskan kepadanya bahwa jika dia akan tinggal di sisinya, hidup gadis itu akan terus-menerus dalam bahaya, dan hal terbaik yang bisa mereka lakukan adalah bersiap. Esther dengan penasaran bertanya padanya, seberapa banyak racun yang bisa disembuhkan oleh penawar itu. James senang menyadari betapa Esther sama sekali tidak bodoh dan bahwa dia mulai menunjukkan tanda-tanda sangat sadar akan dunia di sekitarnya. Dia lanjut menjelaskan bahwa para pembunuh menggunakan racun dalam jumlah minimal di dalam teh. Jika mereka melebihi takaran itu, minuman itu akan berubah warna dan rasanya membuat perubahannya terlihat jelas. Karena alasan ini, mereka hanya menambahkan beberapa tetes. Dia memberitahunya bahwa penawar di tangannya akan menyembuhkan racun apapun dengan asumsi takarannya sebanding dengan secangkir teh. Esther terkejut menyadari betapa kuatnya pil-pil itu. Setelah menyadari ini, dia juga berpikir bahwa harganya pasti sangat mahal, mungkin setara dengan harga rumah 3 lantai di distrik komersial. Dengan ekspresi yang lebih serius, James memberitahunya bahwa dia pasti tahu betapa buruk reputasinya, tetapi dia sangat murah hati kepada orang-orang yang berada di pihaknya. Dia mendengarkannya dalam diam saat pria itu mengatakan bahwa selama mereka berada di kapal yang sama, hidup gadis itu tidak akan mudah, tetapi dia akan melakukan segalanya untuk mendukungnya, bahkan mengizinkannya menggunakan namanya jika ada yang mencoba menyakiti keluarganya. Protagonis kita tetap diam saat mendengarnya berkata bahwa begitu masalahnya selesai jika dia ingin menikahi pria lain, dia akan melepaskannya. Sang Duke tahu betul bahwa keuangan ayah Esther sedang tidak baik saat ini, dan untuk menebusnya, dia akan menawarkan mahar yang besar untuk pernikahannya. Selain itu, dia telah menabung agar Esther bisa memiliki tokonya sendiri, dan saat mereka menikah, dia boleh mengambil alih bisnis itu. Esther menganalisis situasi, menyadari bahwa pria itu mencoba menyuapnya dengan uang dan masa depan yang stabil agar dia tetap setia padanya, meskipun baru mengenalnya selama beberapa jam. Protagonis kita menjadi berseri-seri karena gembira mendengar tawaran Sang Duke. Dia memanggilnya yang mulia, yang membuatnya bingung karena dia secara eksplisit telah memintanya untuk memanggil namanya. Lalu dengan menunjukkan ekspresi penuh pesona, dia menjawab bahwa pria itu sekarang praktis adalah bosnya, dan dia tidak bisa begitu saja memanggil namanya. Pria itu mendengarkan semuanya dengan sangat terkejut. Pria itu tersenyum dan berkata bahwa dia sangat menikmati melihat seorang wanita sepertinya dengan sikap seperti itu sangat cerdas. Memanfaatkan percakapan tentang bisnis masa depan, Esther bertanya apakah dia bisa memberitahunya tentang eksperimen yang telah dia lakukan. Dia sambil masih tersenyum berkata akan memberitahunya apapun yang ingin dia ketahui. Di sebuah istana yang jauh dari sana, sebuah suara wanita meminta orang lain untuk menyiapkan teh madu lavender untuk Nona Rachel minum begitu dia tiba di rumah. Sambil duduk di kursi mewah, kita melihat seorang wanita bangsawan yaitu Countess Patricia Fraser, ibu dari Nona Rachel dan Nona Esther. Dia menantikan kembalinya putri bungsunya, tidak sabar untuk mengetahui bagaimana harinya. Dengan ekspresi jahat dia berkata bahwa mulai hari itu, putri bungsunya akhirnya akan menerima tempat yang seharusnya sebagai Marchioness Whittaker berikutnya. Dia tidak akan membiarkan Esther yang membosankan itu menjadi Marchioness.
Bagaimana mungkin dia membiarkan gadis itu dan bukan putrinya sendiri yang menerima gelar bangsawan setinggi itu? Lagi pula dia tahu bahwa Marcus Whittaker tidak peduli pada Esther, dan hanya menyukai Rachelnya yang cantik, putrinya yang berharga Rachel. Dia sudah tidak sabar untuk bertemu dan mendengar putrinya bercerita tentang petualangannya hari itu. Seorang pelayan mengumumkan kedatangan Nona Rachel. Dengan ekspresi putus asa, Rachel tiba-tiba masuk ke dalam ruangan. Sambil memanggil ibunya, dia menjatuhkan diri ke pangkuannya dengan berlinang air mata dan bertanya apa yang bisa dia lakukan. Rachel kemudian mengungkapkan kepada ibunya bahwa Esther telah merusak semua rencananya. Cukup jauh dari sana di dalam sebuah kereta yang indah, James bertanya pada Esther tentang naga emas yang dia lihat dalam mimpinya. Dia mendengarkan saat wanita muda itu memberitahunya apa yang dikatakan makhluk ajaib itu kepadanya, dan bahwa naga itu berharap eksperimen Sang Duk berhasil suatu hari nanti. Protagonis kita tahu bahwa pria itu berbakat dan sekutu yang kuat, namun dia tidak bisa memberitahunya bahwa dia telah kembali ke masa lalu, karena itu terlalu berbahaya. Dia menatapnya dengan ekspresi serius dan tangan bersedekap bertanya-tanya apakah pria itu benar-benar mempercayainya. Meskipun ceritanya tidak masuk akal, James dengan ekspresi yang agak tegas mengatakan bahwa dia merasa senang, karena naga emas itu memiliki perasaan yang sama dengannya. Esther menjawab bahwa dia tidak berharap pria itu akan langsung mempercayainya, dan dia tidak menceritakan mimpinya sebelumnya karena tidak ingin pria itu mempercayainya tanpa bukti apapun. Wanita muda itu lalu memberitahunya bahwa naga emas telah memberitahukan masa depan kepadanya, dan James pun penasaran ingin tahu tentang hal itu. Esther terdiam dan menelan ludah dengan susah payah. Protagonis kita mengungkapkan kepada James bahwa pada malam itu juga seorang pencuri akan memasuki mansion Marchioness Gasley berniat untuk mencuri karya seninya. Esther mengatakan kepadanya jika informasi ini terbukti benar, dia memintanya untuk mengirim kereta ke mansion Fraser keesokan harinya dan kemudian mereka berdua bisa membahas detail aliansi mereka. James mengamati wanita muda itu dan diam-diam merenungkan semua yang telah dikatakannya. Protagonis kita juga balas menatapnya sambil mengevaluasi situasi. Lalu tiba-tiba dia bertanya apakah pria itu mampu menghentikan si pencuri. Pertanyaan seperti itu membuat James sangat terkejut. Dia kemudian mengingatkannya bahwa belum lama ini sang Marchioness telah mengundangnya ke mansion, benarkah? Dia bertanya apakah Esther sedang mencoba membangun hubungan dengan Marchioness, karena keluarga Fraser dan Gasley tidak memiliki banyak ikatan yang langsung. Dijawab Esther, bahwa ikatan seperti itu memang tidak ada. Tapi saat sebuah pesta sang Marchioness berbicara dengannya, wanita muda itu mengatakan bahwa wanita bangsawan itu adalah orang baik dan karena itulah Esther membuatkannya gelang mutiara. Namun Esther sangat terkejut saat menerima undangan untuk berkunjung ke mansionnya. Namun kebenaran di balik undangan itu baru akan terungkap nanti. James memutuskan untuk membantunya menangkap si bandit, karena sang Marchioness telah berbaik hati padanya, dan melakukan ini akan menjadi cara membalas kebaikannya. Dia berpikir akan membuat alasan dan menunggu di mansion wanita itu. Namun dia menambahkan bahwa jika tidak ada bandit yang muncul, dia akan mendapat masalah. Esther yang takut hal itu terjadi memberitahunya bahwa jika si bandit tidak datang, dia bisa menjadikannya alasan bahwa dia ingin mengirim gelang baru untuk Marchioness, tapi tidak tahu warna apa yang akan disukainya. Dan begitu, dia bisa mengatakan kepada wanita bangsawan itu bahwa Esther terlalu malu untuk datang langsung, dan bahwa dia sukarela bertanya warna apa yang menyenangkan hati Marchioness. James terkesan dengan kecerdasan wanita muda itu, dan pemikirannya yang cepat. Dia tertawa lega dengan rencana B yang dibuat oleh protagonis kita dan jujur berharap tidak perlu menggunakan alasan seperti itu. Tetapi jika memang begitu, dia meyakinkan akan bertindak sebagai pria sejati yang ingin menyenangkan kekasihnya. Wajah Esther langsung memerah mendengar kata-kata James. Namun dia memarahi dirinya sendiri dan berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak boleh jatuh cinta padanya dan tidak boleh tertipu oleh wajahnya yang tampan. Sang duka menatapnya sementara wanita muda itu memasang ekspresi yang sangat serius. Dia menjadi khawatir dan bertanya apakah sakit kepalanya memburuk. Esther dengan berani menyatakan bahwa pria itu memiliki wajah yang tampan, dan dia harus tetap waspada atau dia bisa saja menghadapi bahaya jenis lain. James tersenyum mendengar pujian itu dan senang mendengarnya. Dia juga mengatakan bahwa Esther adalah wanita yang sangat cantik. Protagonis kita merasa sedikit canggung mendengar kata-kata seperti itu dari Sang Duke dan berkata bahwa pria itu tidak wajib untuk balas memujinya. James pun merasa terhibur dengan situasi tersebut, tetapi memberitahunya bahwa dia tidak memujinya karena terpaksa melainkan karena tulus, sebab dia bukan pria yang akan berbohong soal hal semacam itu. Mendengar perkataannya, wanita itu berterima kasih atas ketulusannya dengan tatapan menggoda. James berkata bahwa sepertinya wanita itu masih belum mempercayainya, dan mengatakan kalau saat mereka berciuman dia sangat terkejut oleh keindahan mata Esther. Banyak penyihir akan jatuh cinta dengan warna hijau itu, dan mantra kelas atas akan bersinar dengan warna hijau pekat jika sihirnya dilakukan dengan benar. Jadi bisa dikatakan warna ini terikat dengan kesuksesan besar. Pipi Esther memerah mendengar penjelasan James. Dia terkejut dengan pujian indah yang diberikan pria itu. Melihat wanita itu dengan tatapan yang berbeda, dia memanggil namanya. Esther menghela napas mengatakan kalau James tetap jauh lebih tampan darinya, membuat James kebingungan.
Kemudian Esther berseru dan mengatakan kalau James sangat tampan saking tampannya sampai jika semua orang punya wajah sepertinya, perusahaan kosmetik pasti akan bangkrut. Para wanita di ibu kota akan melakukan apa saja untuk memiliki kulit dan mata indah yang sama sepertinya. Dia berhenti sejenak dan memberitahunya betapa banyak wanita muda menggunakan riasan untuk mempercantik diri tanpa tahu betapa itu bisa meracuni mereka. Sama seperti yang dulu pernah dilakukan Esther. Hanya memandang kekayaan akan membuatmu semakin serakah, melihat tanah yang subur membuatmu menginginkan lebih banyak lagi. Semua orang ingin lebih cantik dari yang lain, menciptakan semacam rasa iri, tapi masyarakat tidak akan membiarkan keserakahan itu terpuaskan hanya dengan hasrat belaka. Bedak padat yang terbuat dari timbal obat tetes mata beracun untuk mencerahkan tatapan mereka, dan dengan begitu mereka merusak tubuh mereka sendiri. Mendekati ajal mereka sendiri, mereka rela membayar harga berapapun untuk mengikuti tren terbaru demi tidak tersingkir dari pergaulan. Mereka terluka oleh keserakahan mereka sendiri. Setelah menikah, hidup Esther berubah menjadi angin puyuh, dan baru setelah dia menjauh dari kalangan atas, barulah dia sadar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari standar kecantikan yang menghancurkan tubuh. Penilaian dan pujian dari orang lain akan lenyap di penghujung hari saat kau menghapus riasanmu. Esther sedang merenung di ruang kerjanya mengenakan pakaian tidur yang elegan. Tiba-tiba sesuatu menarik perhatiannya dan dia mendongak. Kebahagiaan tidak bisa ditemukan dari apa yang kita lihat di luar. Luka tidur di box bayinya. Sambil memandangi putranya yang tertidur, Esther berujar bahwa jika kau hanya mementingkan penampilan suatu hari, kau akan menyadari betapa sengsaranya dirimu. James merenung, jika seseorang hanya mencari kebahagiaan dari penampilan luar, mereka pasti akan berakhir sengsara. Wow, sang naga emas lebih menyukai orang-orang dengan kepribadian unik, tipe orang langka yang berhati kuat dan pantang menyerah. James tersenyum dan memberitahu wanita muda itu bahwa sekarang dia mengerti mengapa naga emas memilihnya. Dia terkejut dan bertanya pada pria itu mengapa, dan dia menjawab bahwa wanita itu adalah wanita yang menarik dan tangguh. Sesaat dia teringat kenangan buruk dengan suaminya Gellert di kehidupan lain saat pria itu mengatakan bahwa dia keras kepala. Protagonis kita langsung cemberut. Esther yang kesal karena teringat masa lalu berpikir bahwa jika dilihat dari gambaran besarnya, melempar Gellert keluar jendela adalah pilihan terbaik, dan dia berharap pria itu patah setidaknya 1 atau 2 kaki. James menikmati melihat ekspresi wanita muda itu. Dia sadar James sedang tertawa terbahak-bahak, tapi dia tidak mengerti kenapa. Dia bertanya apakah pria itu menganggapnya menarik. Dan dia langsung menjawab bahwa jika wanita itu bukan wanita yang menarik, maka tidak ada orang lain di dunia ini yang menarik. Kereta kuda berhenti di depan kediaman Fraser. James dengan sopan membantu Esther turun dari kereta dan mereka saling tersenyum menuntunnya dengan tangan agar kepala pelayan keluarga bisa melihatnya. Dia memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya apakah Esther butuh bantuan untuk masalah lain selain yang menyangkut Marchioness Gasley. Tanpa melepaskan tangannya, Esther memberitahunya bahwa dia sudah hidup selama 21 tahun dalam kegelapan dan memberinya tatapan berterima kasih. Dia mengucapkan selamat tinggal pada protagonis kita, memberitahunya akan menghubunginya besok sore dan berpesan agar Esther menjaga diri. Saat kereta kuda dengan cepat menjauh dari kediaman itu, Esther merenung bahwa balas dendamnya akan lebih mudah berkat bantuan sang Duke. Namun jauh di lubuk hatinya dia tahu bahwa pria itu tidak membayangkan alasan sebenarnya di balik makna balas dendam itu. Selain itu, dia merasa ini adalah tugas yang harus dia lakukan sendirian. Lalu kepala pelayan memanggilnya memberitahu nona muda itu bahwa ibunya sedang mencarinya. Dia mengangguk dan berkata akan segera pergi. Dengan tatapan penuh tekad dan hampir seperti berdoa, dia berkata kepada putranya yang belum lahir di lini masa ini, bahwa dia akan melakukan segalanya dengan benar. Esther menemukan keluarganya di ruang tamu yang mewah, semua orang tampak sangat kesal dengan kehadirannya. Dan saudara perempuannya sedang menangis. Ibu tirinya menatapnya dengan pandangan mengancam sementara saudara perempuannya terisak di sampingnya. Esther mengamati kedua wanita itu, sadar bahwa Rachel sedang menangis air mata buaya dan dari tatapan sang countess. Dia pasti sudah tahu tentang apa yang terjadi di pesta itu. Ayahnya memerintahkannya untuk menjelaskan segalanya sambil memegang segelas minuman keras. Protagonis kita lalu mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dijelaskan dan dia bahkan tidak tahu harus berkata apa. Setelah mendengar perkataannya, ibu tirinya tertawa terbahak-bahak. Dengan agresif, wanita bangsawan itu bertanya pada Esther apakah dia berniat untuk berpura-pura bodoh. Dia telah meninggalkan saudara perempuannya di sebuah pesta, setelah meninggalkannya dalam posisi sulit dan yang lebih parah lagi langsung menempel pada seorang pria tanpa memikirkan keluarganya. Protagonis kita tanpa kehilangan ketenangannya bertanya kepada ibu tirinya apakah Rachel tidak memberitahunya bahwa sang Duke sendiri yang bersikeras mengantarnya pulang. Keheningan menyelimuti ruangan itu dan semua orang menjadi sangat malu dengan jawaban Esther. Wanita muda itu melanjutkan perkataannya, mengatakan bahwa Rachel ada bersamanya saat itu, jadi dia mengira adiknya sudah memberitahu mereka. Ibu tirinya sangat terkejut mengetahui bahwa dia pulang bersama Duke Lahanel. Ayahnya tiba-tiba berdiri mempertanyakan apakah semua itu benar. Esther dengan tenang menjawab bahwa dia tidak akan pernah mengarang kebohongan yang begitu jelas, menambahkan bahwa kepala pelayan melihat mereka turun dari kereta jika beliau ingin memastikan kebenarannya. Ayahnya yang bersinar karena keserakahannya berkata tidak perlu, dan dalam upaya menyanjung putrinya mengatakan bahwa seorang wanita muda yang dewasa
Dan baik hati sepertinya tidak akan pernah berbohong padanya. Segera setelah itu dia memintanya untuk duduk dan menceritakan semua tentang pertemuannya dengan Sang Duk. Dia berbohong menceritakan kisah yang masuk akal tentang pesta itu, mengatakan bahwa setelah minum dan merasa pusing dia pergi mencari salah satu kamar untuk beristirahat. Tapi akhirnya malah bertemu dengan Sang Duk secara tidak sengaja. Dia berkata itu adalah kesalahannya karena tidak mengetuk pintu, jadi ketika mencoba meninggalkan ruangan, dia meminta maaf padanya, tetapi pria itu memintanya untuk tinggal. Sebelum dia sempat pergi, Sang Duk memanggilnya. Segera setelah itu Esther memberitahu ayahnya bahwa Sang Duk sedang bosan dan mengundangnya untuk mengobrol. Diceritakannya dengan ekspresi seolah-olah sedang jatuh cinta. Esther menambahkan bahwa setelah menghabiskan waktu bersama mereka merasa nyambung dan dia sangat bersenang-senang dengannya. Setelah merasa lebih baik, Sang Duk mengajaknya turun ke aula agar mereka bisa berdansa. Akan tetapi saat berdansa waltz dia mulai merasa pusing lagi. Jadi dia memutuskan untuk pulang ke rumah, tetapi Sang Duk bersikeras untuk mengantarnya dengan kereta kudanya. Ayahnya yang sangat penasaran dengan cepat bertanya apa yang terjadi setelah itu, dan apakah Sang Duk mengatakan ingin bertemu dengannya lagi. Esther memberitahu ayahnya bahwa mereka akan bertemu lagi dan dia diminta untuk menunggu pesan dari Sang Duk. Bangsawan itu tertawa terbahak-bahak dan berkata bahwa semua ini sungguh luar biasa. Rachel menunjukkan ekspresi yang sangat kesal dan iri dan ibunya yang duduk di sampingnya hanya terdiam. Protagonis kita sangat cerdik dan bisa membaca ekspresi keluarganya yang licik dengan baik. Dia menduga mereka berharap situasi ini akan cepat berakhir, tetapi sial bagi mereka. Dia tidak berniat membiarkan semuanya berakhir begitu saja. Rachel terkejut mendengar perkataan Esther saat dia meminta maaf kepada ibu tirinya. Mengatakan bahwa dia tidak pulang bersama adiknya dan dia melakukan itu agar tidak membuat Sang Duk tidak senang dan mungkin memperburuk posisi sosial Rachel. Esther melanjutkan ucapannya melaporkan kepada ibu tirinya bahwa Rachel telah mengerahkan beberapa orang untuk mencarinya. Dia membawa sekelompok orang ke kamar tempat Esther dan Duke beristirahat, dan dengan gegabah menuduh pria itu sedang berkencan romantis dengan kakaknya. Rachel lumpuh karena malu setelah mendengar kata-kata kakaknya. Esther dengan kelihayannya membela adik perempuannya, dengan alasan bahwa adiknya tidak bisa disalahkan, karena tidak melihat wajah Duke, dan bahwa teriakannya telah menarik kerumunan. Penjelasan Esther membuat ayah mereka terkejut. Protagonis kita menambahkan bahwa Sang Duke sudah sangat muak dengan tuduhan Rachel, dengan ekspresi yang penuh amarah. Dia mulai menggertakkan gigi dan wajahnya menegang. Tiba-tiba pria itu bangkit dan mulai memaki-maki Rachel yang sangat ketakutan. Gadis muda itu yang pasti sudah terbiasa menjadi anak kesayangan melihat sosok ayahnya berubah drastis menjadi pria yang marah. Pria itu terus meneriaki Rachel, menanyakan apa yang akan dia lakukan jika Esther tidak ada di sana untuk membelanya, tetapi gadis muda itu mencoba membela diri. Berdalih bahwa tidak mungkin tahu kalau pemuda itu adalah Sang Duke. Saat diskusi semakin memanas, Esther meraih cangkir porselen yang indah dengan senyum puas. Dia menyesap tehnya dan dalam pikirannya dia membayangkan bahwa untuk melawan anjing gila, kau kirim anjing gila lain untuk melawannya. Mengamati adegan itu, Esther tahu bahwa cinta yang dirasakan ibu tirinya untuk putrinya sangat berbeda dari cinta yang dirasakan ayahnya. Bagaimanapun ayahnya melihat Rachel sebagai alat yang berharga untuk mengatur pernikahan strategis. Pria itu terus memarahi gadis muda itu. Di sisi lain, sang Countess melihat versi muda dari dirinya sendiri dalam diri Rachel, dan ingin menciptakan kembali versi dirinya yang lebih cantik dan cemerlang pada putrinya. Rupanya sang Countess melihat Rachel sebagai pengganti dirinya di masa depan, dan akibatnya, dia melihat Esther sebagai bayangan ibunya Juliana. Dalam logika absurd sang Countess, jika Rachel dirugikan dengan cara apapun, dia melihatnya sebagai kemenangan Juliana atas dirinya. Gadis itu tahu betul bahwa ibu tirinya tidak akan tinggal diam dan membiarkan hal itu terjadi. Sang Countess sangat marah dan ekspresinya gelap dan penuh murka. Dia tidak menyadari bahwa dia telah memenangkan hati ayah Esther. Dalam gerakan tak terduga, Esther dengan lembut memegang lengan ayahnya, mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja dan penting baginya untuk tidak marah demi kesehatannya. Dia mengingatkannya bahwa dokter telah merekomendasikan menjauhi alkohol, tembakau, dan menghindari terlalu banyak pikiran. Ayahnya terkejut bahwa dia mengetahui informasi ini. Gadis itu segera memberitahunya bahwa dia terus-menerus bertanya kepada dokter tentang kesehatannya dan ayahnya tersentuh oleh perhatiannya. Mengatakan kepadanya bahwa dia adalah putri yang luar biasa. Esther tahu bahwa ayahnya sering merokok dan minum dan karena itu kesehatannya memburuk. Namun yang dia katakan padanya adalah bahwa dia harus tetap sehat untuk melihat keluarga makmur dan bisa bermain dengan cucu-cucunya di masa depan. Meskipun kata-kata manis putrinya Sang Count hanya melihat keserakahan, dia sudah membayangkan dirinya sebagai ayah mertua dari Duke Leonard. Sebuah status yang akan membuatnya tak tersentuh dan tawanya adalah kesombongan murni. Protagonis kita menyadari betapa efektifnya sanjungan baginya. Jauh di sana istana Gazli yang indah diterangi oleh cahaya bulan. Di sebuah galeri dengan beberapa karya seni dan patung-patung indah, sesosok bayangan mulai menyelinap. Sesosok dengan tas besar lewat dengan cepat. Pencuri itu bersemangat memikirkan tentang kesempatan unik untuk menyusup dengan begitu mudah ke galeri seni keluarga Gazli. Meskipun dijaga dengan ketat,
Dia merasa bangga melihat artefak curian di dalam tasnya dan berkat itu dia berhasil masuk ke dalam. Kita mengetahui bahwa klien yang memesan pencurian itu telah memberinya sebuah tas ajaib yang menetralkan mantra keamanan. Ini adalah barang ajaib bagi para pencuri. Pria berkerudung itu membual telah mengujinya di kediaman keluarga Ron sebelum meninggalkan ruangan sambil melewati penghalang sihir tanpa terdeteksi. Pencuri itu berhasil turun melalui jendela dengan bantuan tali. Merasa lega karena tidak ada sihir yang terpicu olehnya, dia berpikir bahwa sekarang dia hanya perlu mencapai lantai dasar mansion dan tiba-tiba dia mendapati dirinya ditangkap oleh semacam mantra yang membuatnya lengah. Dia melayang terbungkus aura kebiruan, tanpa mengerti apa yang sedang terjadi. Di sana di taman mansion, seorang kepala pelayan menyaksikan dengan takjub saat Duke Lehino memanipulasi bola sihirnya untuk menangkap si pencuri. Pencuri itu tertegun melihat sang bangsawan dan bertanya-tanya apa yang mungkin dilakukannya di sana. Duke dengan cepat mengambil tas itu untuk melihat apa yang telah dicuri, dan dia memberitahu kepala pelayan bahwa tas itu adalah alat sihir yang cukup rumit yang membutuhkan lapisan mantra untuk dibuat. Kepala pelayan terkejut melihat barang-barang curian itu, dan Duke bertanya kepadanya apa yang coba diambil pencuri itu yang begitu berharga. Lalu kepala pelayan memberitahunya tentang beberapa karya seni yang sangat mahal dan langka yang disimpan di dalam galeri. Sang Duke menyatakan kepadanya bahwa secara total pencuri itu telah mencoba mencuri 4 karya. Duke mencoba mengingat salah satu nama seniman dari lukisan-lukisan itu, tapi dia tidak ingat nama itu. Kepala pelayan menjelaskan bahwa tidak seperti yang lain, pematung itu tidak begitu dikenal di dunia seni. Dia juga menunjukkan bahwa Alice bahkan mungkin bukan nama aslinya, karena menurut pedagang tempat karya itu diperoleh namanya hampir tidak terbaca. Hanya menyisakan beberapa huruf yang membentuk kata itu. Dia mengambil patung itu dan sambil tersenyum tipis, dia memberitahu Duke bahwa pada pandangan pertama patung itu tampak cacat, tetapi memiliki pesona alami tertentu. Duke meminta untuk melihat patung itu, sejenak dia mengamati artefak itu, menganalisis bentuknya, dan akhirnya berhasil merasakan sebuah rahasia di dalamnya. Di dalam patung itu ada energi sihir tersembunyi yang mungkin telah keluar saat patung itu pecah. Dia bertanya pada kepala pelayan apakah patung itu sudah ditemukan tanpa kepala. Kepala pelayan menjelaskan bahwa dia ingat mendengar keluhan dari pedagang. Mengatakan kepadanya bahwa patung itu sudah rusak saat dia menerimanya dan itu menurunkan harganya. Sebuah patung malaikat yang diselimuti energi ditemukan di dalam tas ajaib. Seorang wanita muda yang dipilih oleh Naga Emas Agung James merenungkan peristiwa-peristiwa itu, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu semua hanyalah kebetulan. Sepatu bot Esther meninggalkan jejak di salju yang lembut. Protagonis kita sekali lagi berada di puncak gunung dalam suasana beku. Dan dalam hati dia bertanya pada dirinya sendiri apa yang dia lakukan di sana lagi. Dia bertanya-tanya apakah dia telah bermimpi ketika dia kembali ke masa lalu sementara angin dingin meniup rambutnya. Dia berhenti dihantui oleh perasaannya, tidak tahu apakah dia sedang bermimpi atau benar-benar menjalani saat itu. Dalam sebuah gerakan penuh keyakinan, Esther mulai berdoa kepada Naga Emas agar mengizinkannya bertemu putranya lagi, bersumpah tidak akan menyia-nyiakan kesempatan hidup keduanya. Di tempat tidurnya, wanita muda itu menangis saat dia tidur. Di dalam hatinya, satu-satunya keinginan adalah bertemu kembali dengan putra tercintanya. Matahari pagi menerangi sebuah kamar yang elegan dengan napas terengah-engah. Esther tiba-tiba terbangun. Merasa lega, dia menyadari bahwa dia berada di kamarnya, menyadari bahwa itu semua hanyalah mimpi. Bangkit dari tempat tidur, Esther bertanya-tanya, jam berapa sekarang? Wanita muda itu berjalan ke jendela besar yang bermandikan sinar matahari. Dia berharap Duke berhasil menangkap pencuri di Mansion Gazly karena itu akan membuktikan bahwa dia bisa mengubah masa depan dengan pengetahuan dari masa lalu. Pada awalnya, Esther khawatir tentang membuat teratai naga mekar karena dengan begitu dia bisa membalas dendam dan bertemu luka lagi. Namun situasinya telah berubah sekarang setelah dia memutuskan untuk bekerja sama dengan rencana Duke. Jika dia bisa menggunakan pengetahuannya melalui Duke, dia membayangkan bisa mencegah banyak bencana di masa depan. Dia kemudian memutuskan untuk mengatur semua yang sudah dia ketahui. Menarik sebuah kursi untuk duduk. Dia berpikir dia perlu mengingat semua yang akan terjadi dalam 6 tahun ke depan. Dengan pena bulu, dia mulai mencatat peristiwa-peristiwa itu, banjir di selatan, pandemi, obat-obatan terlarang yang disebarkan di daerah miskin. Apalagi yang bisa terjadi lagi? Puas setelah menulis apa yang dia butuhkan, dia berpikir itu sudah cukup untuk saat ini. Dia mengambil kertas-kertas tempat dia menulis, melipatnya dengan cepat dan melemparkan semuanya ke perapian. Karena sayangnya tidak ada cara untuk percaya bahwa ibu tirinya dan Rachel tidak akan mengutak-atik barang-barangnya. Tiba-tiba wanita muda itu mendengar seseorang mengetuk pintu kamarnya. Itu adalah Sasha, pelayannya, dan dia membawa sebuah troli yang elegan. Wanita muda itu membawakannya semangkuk air dan koran untuk Esther membasuh wajahnya di pagi hari. Sementara protagonis kita membasuh wajahnya, Sasha memberitahu kalau Koki sudah menyiapkan telur dadar dan bertanya apakah dia menginginkannya. Sambil mengeringkan wajahnya, Esther pun sadar